Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Seperti biasa ya, di video kali ini saya akan update tentang aplikasi Julo teman-teman. Jadi buat teman-teman yang saat ini telat bayar di aplikasi Julo, mungkin teman-teman lagi pada penasaran ya resikonya seperti apa. Kalian simak video ini sampai selesai, karena di video ini saya akan berbagi pengalaman tentang resiko telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Julo. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Jadi saya lebih semangat lagi berbagi informasi seputar pinjaman online atau gagal bayar di pinjol. Oke, di sini sudah saya buka teman-teman ya untuk aplikasi Julo. Tampilannya seperti ini. Nah, jadi buat teman-teman yang telat bayar, biasanya aplikasi Julonya itu ada terblokir seperti ini. Terblokir sementara, ya. Jadi dipastikan kalau teman-teman telat bayar itu terblokir. Nah, ada sebagian dari teman-teman yang bertanya, "Bang, kalau akun kita sudah terblokir, misalkan tagihan yang belum dibayar itu dilunasi, apakah yang terblokir nanti akan kebuka?" Jawabannya nggak bakalan. Karena banyak juga teman-teman yang bukan telat sih, ya padahal nggak telat bayar tiba-tiba terblokir. Apalagi yang sudah pernah telat, dipastikan nggak akan kebuka ya. Sampai kapan bang? Misalkan terblokir itu akan kebuka, ya kurang lebihnya kalau memang kebuka akun itu biasanya 2 bulan, ada yang 3 bulan, bahkan ada yang sampai 4 bulan baru kebuka, bahkan ada yang selamanya nggak kebuka seperti itu ya. Oke, langsung saja kita ke tagihan teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya, ini ada tagihan status terlambat, tagihan 2.467.000 terlambat 799 hari. Artinya sudah 2 tahun ini nggak dibayar. Ya, jadi 2 tahun. Kalau teman-teman sering nonton video-video saya, sering ngikuti channel saya, mungkin teman-teman tahu ya untuk aplikasi Julo ini. Karena aplikasi Julo ini sering saya update lah ya, mulai dari telat 2 minggu kalau nggak salah ya. Telat 2 minggu, 3 minggu, bahkan sampai sekarang ini selalu saya update terus. Ya perkembangan waktu dari telat awal kayak apa, itu sudah saya jelaskan di video-video saya. Oke, di sini keterlambatan sudah 799 hari, artinya 2 tahun tidak dibayar. Jadi pertanyaan dari teman-teman, "Bang, resiko gagal bayar di aplikasi Julo apakah sebar data, apakah ada DC lapangannya?" Nah, di sini saya akan jelaskan yang pertama, aplikasi Julo kalau kita telat bayar apakah disebar data, Bang? Jawabannya tidak bakalan. Ya, jadi buat teman-teman yang saat ini telat bayar di aplikasi Julo, kalian nggak usah takut, nggak usah panik. Itu nggak ada yang namanya sebar data. Nah, misalkan teman-teman, "Bang, saya sudah dapat WA kayak gini, katanya kalau nggak bayar data mau disebar." Ya, atau mau disebar ke sosial media, atau mau dipesanin paket, nah seperti itu. Itu benar apa enggak? Jawabannya enggak. Jadi resiko telat bayar di aplikasi Julo itu ya memang sama dengan pinjol-pinjol yang lain sama gitu loh. Yang pertama, kalau gagal bayar di pinjol, telat bayar itu dipastikan diteror, ditakut-takuti. Nah, itu sebuah resiko sebenarnya. Banyak teman-teman subscriber yang diteror itu sudah panik dan takut. Makanya di video ini saya infokan. Jadi teman-teman gak usah takut dapat WA kayak apapun. Ya dapat SMS kayak apapun isinya. Itu hanya nakut-nakutin. Sama waktu telat 1 minggu 2 minggu itu sering dapat teror, nakut-nakuti itu sering. Tapi nyatanya ya ditakut-takuti aja, nggak sampai terjadi sebar data ya. Aman, karena aplikasi ini aplikasi yang sudah legal atau resmi OJK. Seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman masih telat 1 hari, 2 hari, 1 bulan itu biasanya memang diteror sih. Ya, biasanya stopnya di teror itu kurang lebih ya beda-beda. Setiap orang itu beda-beda. Ada yang 1 bulan baru stop di teror. Ada yang 2 bulan baru stop. Ada yang sampai 3 bulan baru stop gitu loh. Kalau ini sudah 2 tahun nggak ada WA, nggak ada telepon. Ya sudah waktu seingat saya 3 bulan atau 4 bulan baru stop kayak gitu. Nah, kemudian untuk DC lapangan, Bang, aplikasi Julo apakah ada DC lapangannya? Untuk sepengalaman saya, aplikasi Julo masih belum ada teman-teman. Karena sejauh ini belum ada DC yang datang ke rumah kok.
aman. Posisi abang ini di mana? Daerah Jogja. Sampai sekarang ini aman kok. Ada DC nggak ada, tapi waktu telat 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan sering dapat WA katanya DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana, sering. Tapi sampai sekarang nggak ada yang datang. Jadi intinya ya diteror, yang pasti itu diteror teman-teman, ditakut-takuti gitu ya. Aman. Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada yang telat bayar itu, yang telat bayar sudah pasti di WA, dicat, ditakut-takuti, diteror, diancam sebar data, mau dipesani paket, itu sudah biasa. Makanya buat teman-teman yang telat bayar, kalian cukup kuatin mental, itu aja sih saran saya. Ya saran saya kuatin mental, ya nggak usah digubris, diamin aja gitu aja kalau kalian memang gagal bayar. Ya nggak usah digubris, pokoknya dapat WA kayak apapun, itu hanya nakut-nakuti lah, cara-cara penagihan mereka seperti itu memang. Nah di sini kan berapa cicilan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cicilan, totalnya total keseluruhan ini 2.467.000 kan teman-teman. Ya ini sudah plus bunga ya, sudah stop bunganya, nggak tambah lagi ini. Sebenarnya untuk pinjaman awal, seingat saya, tapi ya kalau teman-teman koreksi dari video-video saya tentang Julo ini, seingat saya ya 1 juta berapa kayak gitu loh, lupa karena keterlambatan 3 bulan waktu itu sampai menjadi 2.467.000 sekian. Apakah aman bang? Aman ya, aplikasi Julo ini aman loh. Cuman kalau saya pribadi nggak pernah cek lah untuk BI checking. Mungkin kalau teman-teman memang nggak bayar di aplikasi Julo ini, BI checking itu aja sih. Atau data kalian di backlist ya. Nah, itu resiko yang terberatnya sebenarnya teman-teman. Kalau masalah DC teror itu cuma nakut-nakuti aja. Kalian kuatin mental, itu aja sih cukup ya. Untuk DC di tahun 2025 apakah ada bang untuk Julo? Untuk Julo sejauh ini nggak ada loh teman-teman. Kenapa saya bilang nggak ada? Karena setiap hari banyak teman-teman subscriber yang WA saya, bang apakah aplikasi Julo ada DC-nya? Sebenarnya subscriber saya itu banyak yang telat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang 5 bulan, bahkan ada yang lebih, itu nggak ada yang didatangi. Cuman dapat WA bang, saya dapat WA dari Julo katanya mau datang, itu sebenarnya cuman kayak gitu-gitu aja gitu loh, nggak ada yang didatangi beneran ya. Sebenarnya kalau aplikasi yang ada DC lapangannya, kalau memang DC itu memang mau datang, sebenarnya waktu telat 1 bulan, 2 bulan itu harusnya didatangi gitu teman-teman, 3 bulan kayak gitu. Tapi kalau aplikasi ini menurut saya ini aman sih. Tiap hari banyak yang WA saya, nggak ada yang didatangi aplikasi Julo. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman gak usah panik yang saat ini telat bayar. Resikonya diteror, ya ditakut-takuti sudah pasti kalau telat bayar itu. Ya intinya aman. Misalkan gak aman atau ada DC lapangannya, sudah pasti saya infokan buat teman-teman. Seperti itu ya. Terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol.